Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Malik Safnan dan kali ini aku bareng tamu yang spesial banget nih. Boleh dong kak, kenalin nama kakak siapa sih? Halo guys, kenalin nama aku Tasya, biasa dipanggil Tasya. Oke kak Tasya. Kak Tasya ini dari mana sih kak? Dari univ mana? Terus dari organisasi apa? Kayak aku dari Universitas Amikom Yogyakarta, teman-teman. Aku dari UKM AMCC. Kalau teman-teman tahu, AMCC itu Amikom Computer Club. Oke, keren banget Kak Tasya nih dari Amikom Yogyakarta dan juga Amikom Computer Club ya kak. Untuk prodinya nih kak, kakak dari prodi apa sih nih? Kalau aku dari Prodi Sistem Informasi, teman-teman. SI-nya Amikom. Oke, aslinya Amikom ya. Salah satu mahasiswa yang paling keren di Amikom ini. Mahasiswi. Oke, jadi pertanyaan pertama nih kak. Dengar-dengar kakak nih habis menang lomba nasional web development nih. Bener nggak sih? Bener banget sih, soalnya baru fresh banget kemarin. Itu puji Tuhan dapat kesempatan buat dikasih kepercayaan buat jadi juara 3 di lomba fit competition di web development gitu Kak Deksa. Oke, keren banget. Juara lomba web development nasional juara 3 guys. Jarang-jarang nih ada kesempatan nih. Jadi buat teman-teman yang nanti juga ada pertanyaan boleh banget tanya di kolom komentar di bawah, nanti biar Kak Tasya jawab langsung di Instagramnya Kak Tasya. Apakah Instagramnya? Di @tasyaanggrainif. Kalau teman-teman mau follow boleh banget, nanti aku follow. Yes, betul banget nih. Kak Tasya anyway juga aktif banget di TikTok. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya lagi lebih jauh boleh banget kepoin Instagramnya Kak Tasya dan juga TikToknya Kak Tasya nih. Oke, tadi Kak Tasya kan menang lomba web development. Nah, lomba web development tuh apa sih Kak? Ya, jadi aku jelasin sedikit mungkin ya. Jadi di web development itu kita gimana caranya dengan waktu 12 jam kita harus membuat suatu website. Nah, kebetulan di lombaku itu kita nggak pakai AI Kak Deksa. Jadi cuma pure yang ngoding manual gitu dari awal sampai akhir. Gitu sih kalau web. Oke, keren banget nih. Jadi kayak hackathon 12 jam ya Kak, tanpa AI dan Kakak harus membuat website yang sudah jadi gitu ya. Iya, bener banget Kak Deksa. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman, kita dikasih waktu 12 jam. Gimana caranya 12 jam itu bisa jadi suatu produk website dan bisa didemokan gitu, di pitching ke juri. Oke, keren banget nih. Nah, kira-kira teman-teman yang pengen tahu gimana apa produk yang dibuat, nah langsung kita tanya aja ya. Kira-kira apa sih Kak produk yang Kakak buat kemarin biar bisa memenangkan lomba web development-nya? Oke teman-teman, jadi kalau ditanya soal produk ya, sebenarnya produknya tuh ngangkat dari masalah yang ada di sekitar kita Kak Deksa. Jadi contohnya kita kan biasanya sering dengar kasus kekerasan seksual gitu ya di lingkungan kampus, ataupun ada orang-orang tuh yang mengalami kekerasan seksual tapi di luar kampus juga banyak gitu. Nah dari situ kita ngelihat kayak itu tuh sebenarnya jadi masalah yang krusial gitu, yang harus kita angkat. Nah dari situ kita diskusi nih, kayaknya ide ini tuh bagus buat kita bawa ke hackathon. Nah akhirnya kita memutuskan untuk membuat yang namanya platform Suara Aman. Nah, apa itu Suara Aman? Jadi Suara Aman itu salah satu platform di website. Nanti si user nanti bisa melapor, tapi data-data user itu dianonimkan Kak Deksa. Jadi nggak ketahuan nih, misal aku Tasya pengen ngelapor karena mengalami kekerasan seksual. Nah, tapi aku nggak pengen identitasku tuh diketahui oleh orang gitu, apalagi orang yang megang websitenya gitu. Nah, dari situ kita mengatasinya dengan yang namanya teknologi ada namanya tuh PII Auto Redaction. Jadi dimana ketika kita memasukkan nama kita, dia akan otomatis ke redacted gitu. Contoh misal aku masukin nama Tasya sedang mengalami kekerasan seksual dan lain sebagainya. Nah nama Tasya itu akan disamarkan gitu. Oke. Contoh informasi sensitifnya itu akan disamarkan gitu. Oke, keren banget teman-teman. Jadi diangkat dari keresahan pribadi, dari masalah-masalah yang memang banyak dialami banyak banget perempuan sebenarnya ya kan. Tapi di sini kakak mencoba mencari solusinya dan bahkan sampai
menjuarai lomba nasional teman-teman, keren banget. Nah, itu kan dibangun selama 12 jam tanpa AI ya Kak? Iya bener banget Kak Deksa. Oke, ada nggak sih Kak tips and triknya gimana caranya biar bisa maksimal dalam mengerjakan lombanya dalam 12 jam itu? Oke, kalau tips and trick sebenarnya kita ngelakuin yang namanya pembagian job desk ya Kak Deksa. Jadi kita kayak kita harus manajemen waktu karena waktu yang terbatas 12 jam, maka dari itu kita harus bagi job desk-nya. Ada back end, front end, dan juga ada AI-nya. Nah, untuk di back end-nya sendiri, disclaimer teman-teman, satu kelompok itu ada 3 orang ya. Jadi ada saya dan ada 2 teman saya. Nah, itu semuanya tuh memiliki perannya masing-masing. Tadi aku udah sebutin ada back end-nya nanti dia siapin arsitekturnya dan lain sebagainya. Terus ada front end dan ada AI-nya itu tadi yang buat PIA auto redaction-nya. Nah, dari situ saat mulai hackathon ya kita langsung nanti kita bagi pembagian job desk-nya. Nanti kalau udah baru kita presentasi gitu. Oke, itu untuk presentasinya di hari itu juga atau gimana nih Kak? Kalau untuk presentasinya di hari berikutnya Kak. Jadi kita itu ada 2 hari ya. 1 hari untuk full kita nge-develop itu aplikasinya, dan hari berikutnya baru kita pitching gitu. Oke, teman-teman, keren banget ya. Tadi kita udah melihat sudah mendengarkan cerita inspiratif dari Kak Tasya. Semoga teman-teman di rumah terhibur dan juga terinspirasi dari ceritanya Kak Tasya. Mungkin nanti dari teman-teman di sini ada yang menangkan lomba-lomba nasional bahkan internasional. Jadi semangat terus buat teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.